Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kiranya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang kesekian dari bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghidup udara segar bulan suci Ramadan dan menikmati dengan berbagai macam amal ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Tentunya hal ini merupakan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan tuntunan, bimbingan, arahan kepada umat manusia, Nabi yang bukan saja pandai di dalam memberikan mau'idhah hasanah, tapi beliau sangat piawai dalam memberikan uswatun hasanah. Semoga kita yang bersama-sama belajar untuk mengikuti jejak langkah beliau kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan ini memang mempunyai banyak atribut. Bulan Ramadan sebagai syahrun karim, bulan yang mulia, syahrun azim, bulan yang agung, syahrun sawabuhu al-jannah, bulan yang pahalanya adalah surga, syahrus sabr sebagai bulan kesabaran. Bulan Ramadan juga sebenarnya syahrul Quran sebagai bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di satu malam yang penuh berkah. Dalam surah Al-Qadar Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sehingga Al-Quran yang mulia diturunkan oleh Allah di bulan yang mulia dan diturunkan kepada makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, yang semoga senantiasa mendapatkan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran tidak ada salahnya kalau kita mengenal lebih jauh tentang apakah Al-Quran itu dan bagaimana fadilah membaca Al-Quran ini, terutama dalam bulan suci Ramadan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan tentang Al-Quran, ta'riful Quran, definisi daripada Al-Quran. Sembari beliau mengatakan, Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasilatil amin Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahif, al-manqul ilayna baina daf'atil mushafi tawaturan, al-muta'abbad bitilawati, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas. Yang artinya kurang lebih, Al-Quran adalah firman Allah sebagai mukjizat,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan utusan, berperantara malaikat Jibril. Al-Quran yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang bacaannya dipindahkan kepada kita secara mutawatir, dijadikan ibadah sebab membacanya dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Demikian definisi daripada Al-Quran. Sementara di sana ada tulisan al-muta'abbad bitilawati, yang dijadikan pahala sebab membacanya. Artinya membaca Al-Quran ini mempunyai pahala khusus. Apabila ada orang membaca hadis, apakah dia mendapatkan pahala? Iya, dia mendapatkan pahala apabila dia niat dengan niat yang baik, tetapi tidak sebagaimana pahala membaca Al-Quran. Ada orang membaca buku-buku Islam yang lain, apakah mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala apabila dia membacanya dengan niatan yang baik. Tetapi membaca Al-Quran mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan, mempunyai pahala yang berbeda dengan yang lain, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala, dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nabi tidak mengatakan la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya alif lam mim 3 huruf. Maka membaca alif lam mim pahalanya masing-masing 1 kali 3 dan dikalikan 10, 30. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 9 huruf? Bagaimana kalau kita membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, dan surat-surat yang lain dalam Al-Quran? Tentu pahalanya semakin banyak. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak dia mendapat pahala. Itu menurut sahabat Ali karramallahu wajhah, apabila membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi tahar, kalau dia tidak mempunyai wudu, artinya dia batal, lalu dengan hafalannya dia membaca Al-Quran, satu hurufnya berpahala 10. Tetapi kalau membaca Al-Quran sementara dia mempunyai wudu, maka beda lagi. Likulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Satu huruf ini pahalanya 25. Beda lagi kalau digunakan untuk sholat, wa huwa qa'imun fi sholat. Kalau sholatnya berdiri, maka satu hurufnya akan berpahala 100. Likulli harfin mi'atu hasanah. Ini kalau dibaca di dalam sholat dan sholatnya berdiri. Beda lagi kalau sholatnya duduk, mungkin karena sakit, atau mungkin karena memang sengaja di dalam sholat sunnah misalnya, boleh seseorang melaksanakan sholat dengan duduk, maka pahalanya separuh dari pahala membaca Al-Quran di dalam sholat dengan berdiri. Membaca Al-Quran dengan duduk di dalam sholat, maka likulli harfin khamsun hasanah, satu hurufnya berpahala 50. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang pahala membaca Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang memang oleh Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan mukjizatun khalidatun ala mamarid duhuri wal asur, merupakan mukjizat sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat yang sangat banyak, tapi setelah beliau berpulang ke rahmatullah, maka mukjizat bersama beliau hanya Al-Quran. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW
sudah berpulang ke rahmatullah, tetapi Al-Quran tetap sebagai mujizat sepanjang masa. Oleh karena itu perlu kita renungkan rasa pesimis baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kita sebagai umat beliau. Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, jangan-jangan umatku ini menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Artinya dia tidak pernah membaca Al-Quran, Al-Quran yang dia miliki tidak pernah dia sentuh. Itu sama dengan meninggalkan Al-Quran, sama dengan tidak wow kepada Al-Quran. Menurut Syekh Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan, man lam yaqra'il Quran faqad hajar. Barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, itu sama dengan meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, waman qara'al Quran walam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajar. Barang siapa sudah membaca Al-Quran tetapi tidak merenungkan isi kandungannya, sama dengan meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, waman qara'al Quran wa tadabbar ma'aniyahu walam ya'mal bima fihi faqad hajar. Barang siapa membaca Al-Quran dan belajar untuk merenungkan isi kandungan Al-Quran tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sama dengan meninggalkan Al-Quran. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Termasuk yang pertamakah? Termasuk yang keduakah? Atau termasuk yang ketigakah? Maka jawabannya kembali kepada kita semuanya. Orang muslim yang baik tentu orang muslim yang bisa membaca Al-Quran. Bagaimana tidak bisa membaca Al-Quran sementara di dalam sholat dia harus membaca Al-Quran? Sehingga kita belajar untuk satu, untuk membaca dengan benar dan tepat. Dan ini tentu harus berguru kepada seseorang, karena Al-Quran tidak bisa dipelajari tanpa guru. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran dan belajar untuk merenungkan isi kandungannya. Apa tujuan Allah berfirman kepada kita? Misalnya Allah berfirman, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita membaca, lalu kita tidak paham isi kandungannya. Tentu walaupun Allah memanggil kita sebagai orang beriman, kita tidak bergeming. Walaupun Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita tidak berpuasa karena tidak tahu. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran, merenungkan isi kandungannya, dan belajar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah al-maqsudul a'zam daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tepat sekali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, surah yang pertama adalah surat Al-Alaq, di mana baginda Nabi Muhammad SAW saat itu berada di Gua Hira. Dan memang beliau sengaja menghindar dari hiruk pikuk kehidupan orang-orang kafir jahiliyah yang mereka menyembah berhala, mereka minum minuman keras, mereka melakukan perjudian dan lain sebagainya. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW memang suka menyendiri, menghindari hal-hal yang berbau syirik. Datanglah malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Iqra, baca Al-Quran. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Fa'akhadani wa ghaddani hatta balagha min al-juh. Lalu aku dipegang, diremas
seakan diperkas sama malaikat Jibril sampai mengeluarkan peluh. Fa'arsalani, lalu aku dilepas. Waqal, iqra, baca. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Begitu sampai 3 kali. Setelah itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini mengisyaratkan bahwasanya kita sebagai umat manusia, umat baginda Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk membaca. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan 2 bentuk ayatnya. Yang pertama adalah ayatullah al-matluwah, dan yang kedua adalah ayatuhu al-kauniyah. Yang pertama ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, ayat-ayat yang dibaca, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah al-ayat al-kauniyah, yaitu ayat yang berupa alam, minal mazahir al-hayawiyah, jadi berupa fenomena alam. Maka sebenarnya kita membacanya 2. Satu, membaca tulisan Al-Quran. Yang kedua adalah membaca situasi kondisi yang ada. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada bagaimana kita sebagai orang muslim kepada Al-Quran, bagaimana sikap kita sebagai orang muslim terhadap Al-Quran, di mana baginda Nabi Muhammad SAW ini memberikan motivasi tiada henti sembari mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mau belajar Al-Quran. Dengan kita belajar Al-Quran, maka kita akan mendapatkan khairiyah, kebaikan, khairiyatud dunya wal ukhra, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Yang kedua, setelah kita mengetahui, tentu kita mempunyai gairah untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kepada putra-putri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan kepada masyarakat Islam semuanya. Maka kita akan mendapatkan khairiyah juga, kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka sebagai pamungkas apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, kita ingat pada saat kita mengkhatamkan Al-Quran, kita bersama-sama berdoa. Di dalam isi doanya itu adalah Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa fil jannati rafiqa. 4 hal ini yang penting. Pertama, wahai Allah, jadikanlah Al-Quran itu di dunia sebagai qarin, sebagai sahabat sejati kita yang senantiasa menemani kita di mana kita berada. Maka Al-Quran senantiasa mendampingi kita. Yang kedua, waj'al Qur'ana lana wa fil qabri munisa, dan di kuburan Al-Quran ini sebagai munis, sebagai teman yang bisa menghibur. Bisa kita bayangkan pada saat seseorang berada di alam barzakh di kuburan, semua pada pulang, keluarganya, anak-anaknya, orang-orang yang dia cintai, semua pulang. Dia akan sendirian, tidak seorang pun yang menemani di alam barzakh nanti. Kalau dia ahli membaca Al-Quran, maka Al-Quran datang sebagai munis, sebagai penghibur. Dan yang ketiga adalah jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai pensyafaat, sebagai penolong. Ini tepat sekali dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong orang-orang yang dulu pernah membacanya, orang-orang yang dulu pernah memahami isi kandungannya, orang-orang yang dulu pernah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Al-Quran tidak pernah kita baca,
mana mungkin Al-Quran bisa menolong kita di akhirat nanti. Maka dari itu yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya nanti di surga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran, naiklah kamu derajatmu di surga sebagaimana dulu engkau membaca Al-Quran sewaktu di dunia. Semakin banyak membaca Al-Quran di dunia, maka semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Maka kita mumpung di bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan bisa menjadi sahabat kita, akan bisa menjadi teman kita yang menghibur di barzakh, akan bisa menolong kita di akhirat nanti, dan menjadi bacaan utama di surga nanti. Tidak ada bacaan kecuali Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali hanya itu yang mampu bisa kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang penuh berkah. Artinya walaupun sekilas bisa menjadi ilmu yang kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fakir, mulai awal sampai akhir. Nashkurukum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.